Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Umugaida Az-Zahro dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah kelas BK3B. Di sini saya akan menyampaikan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah atau teologi Al-Ma'un. Teologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Teologi juga memampukan seseorang dalam memahami tradisi agamanya sendiri atau agama lain, melestarikan, memperbaharui, hingga menerapkan sumber dari suatu tradisi dalam situasi atau kebutuhan yang terjadi di masa sekarang. Surat Al-Ma'un termasuk ke dalam surat pendek yang terdapat di dalam juz ke-30. Surat ini juga terdiri atas 7 ayat, turunkan di Mekah. Tafsiran surat Al-Ma'un menurut Profesor Dr. Haji Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 15 halaman 643 sampai 658 menjelaskan jika asbabun nuzul surat Al-Ma'un berhubungan dengan kebiasaan dari Abu Sofyan dan Abu Jahal yang kabarnya tiap minggu menyembelih seekor unta. Pada suatu ketika, seorang anak yatim datang meminta sedikit daging yang sudah disembelih tersebut. Akan tetapi, Abu Jahal dan Abu Sufyan malah tidak memberikannya. Malah anak yatim tersebut dihardik dan diusir. Jika seseorang membenci anak yatim, maka orang tersebut membenci keberasalan Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad SAW merupakan anak yatim yang dipinggiran oleh keluarganya dan hidup dengan cara mengembala, berkutat dengan kemiskinan selama masa kecilnya. Kata Al-Ma'un dalam bahasa Arab berarti bantuan, membantu dengan bantuan yang jelas, baik itu dengan alat maupun fasilitas, sehingga memudahkan tercapainya sesuatu yang diharapkan. Sementara itu, Al-Ma'un juga bisa bermakna sebagai zakat, harta benda, alat-alat rumah tangga, air, keperluan sehari-hari, dan yang lainnya. Dalam makna yang lebih luas, Al-Ma'un dimaknai dengan membantu sesuatu yang kecil dan dibutuhkan oleh orang lain. Dan yang kedua adalah ada tipe-tipe orang yang mendustakan agama menurut surat Al-Ma'un. 1. Orang yang menghardik dan berlaku keras terhadap anak yatim. Dalam surat Al-Ma'un yang terdapat dalam ayat yang kedua, yang artinya maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Di sini orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim dengan cara menganiaya haknya dan tak memberi makan serta memperlakukan dengan kasar, di dalam ayat ini sangat jelas melarang untuk membiarkan dan meninggalkan anak yatim dalam kondisi apapun dan dimanapun, termasuk juga mengabaikan anak yatim. Dan yang kedua, ada orang yang tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang miskin, seperti terdapat dalam surat Al-Ma'un ayat ketiga yang artinya dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa mengataskan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab orang-orang berada.
semua orang muslim memiliki tanggung jawab yang sama terhadap orang-orang miskin. Jika tidak mampu memberikan bantuan secara langsung, seorang muslim masih memiliki kewajiban untuk mendorong dan bersama-sama untuk membantu anak yatim. Tak ada alasan lagi untuk seorang muslim tidak ikut membantu orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga ada orang yang lalai terhadap sholatnya. Dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5 yang artinya maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah celaka di sini orang-orang yang mengerjakan sholat secara terang-terangan, sedangkan dalam kesendirian orang tersebut malah tidak sholat. Orang-orang yang lalai di sini bisa ditafsirkan sebagai seseorang yang tidak menunaikan sholat di awal waktu, melainkan malah menangguhkannya hingga batas akhir waktu secara terus-menerus dan malah lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Ada kalanya juga di dalam menunaikan sholat tak memenuhi rukun sholat dan segala persyaratannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada juga yang mengerjakannya itu tidak khusyuk. Dan yang keempat adalah orang yang riya. Dalam surat Al-Ma'un ayat ke-6 yang artinya yang berbuat riya. Riya merupakan melakukan sesuatu perbuatan yang bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan agar orang lain bisa melihat dan merasakan takjub dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Seperti yang kita ketahui, setiap orang suka dipuji dan disanjung oleh orang lain. Maka dari itu, seorang muslim yang baik harus bisa menata niat sehingga amal ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada orang yang enggan memberikan bantuan dan enggan memberikan bantuan. Dalam surat Al-Ma'un ayat 7. Tipe yang terakhir ini adalah orang yang enggan memberi bantuan walaupun berupa hal-hal kecil yang bersifat remeh. Ayat ini berarti bagi mereka yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan juga tidak mau berbuat baik dengan sesama makhluknya, sehingga sangat susah untuk mendorong orang lain. Yang selanjutnya ada gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Tujuan dakwah Muhammadiyah ialah meningkatkan kualitas atau taraf hidup manusia. Segala amal usaha Muhammadiyah digerakkan untuk tujuan tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan, namun semenjak pendirian Muhammadiyah, upaya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dilandasi dengan dasar ayat Al-Quran dan hadis mampu menggerakkan dinamika kehidupan masyarakat Islam di bidang pendidikan, ekonomi, dan seni budaya. Salah satu teologi Al-Ma'un Kiai Haji Ahmad Dahlan secara organisatoris menggerakkan usaha-usaha di bidang ekonomi dalam mengangkat dan mengatasi kemiskinan umat Islam. Dengan gerakan-gerakan inilah mendorong inspirasi untuk warga Muhammadiyah dalam upaya mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat di berbagai bidang dan berbagai macam cara. Muhammadiyah dalam praktisi sosial dengan pemihakan terhadap kaum mustadofin, yaitu lemah atau tidak berdaya, duafa, miskin, dan anak yatim, yang mengilhami Muhammadiyah untuk mendirikan banyak lembaga seperti pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, dan tempat layanan sosial lainnya. Fakta dan realita dari kemiskinan ialah wajah lain dari dehumanisasi atau kemerosotan tata nilai. Kemiskinan tersebut
terjadi akibat dari kemungkaran sosial dan dosa sosial akut. Kemiskinan tersebut bukan hanya menjadi masalah individu saja, melainkan juga menjadi masalah bersama yang harus dicari jalan keluarnya bersama juga. Dalam konteks inilah, Muhammadiyah bisa memainkan peran yang strategis dengan memberikan sumbangsih nyata terhadap masyarakat. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk dan model gerakan sosial sosial kemanusiaan Muhammadiyah. 1. Bidang pendidikan. Pendidikan yang dirintis oleh Muhammadiyah merupakan pendidikan yang berorientasi terhadap dua hal, yakni perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah atau pesantren. Dalam mewujudkan rintisan pendidikan tersebut, Muhammadiyah mendirikan amal usaha seperti sekolah umum modern, madrasah atau pesantren modern, dan perguruan tinggi. Dan yang kedua ada di bidang kesehatan. Sejak awal berdiri Muhammadiyah meletakkan perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terlebih masyarakat duafa. Hal tersebut terbukti dengan penyaluran dan pembagian zakat fitrah dan zakat mal pada fakir miskin atau golongan lain yang berhak menerimanya. Pendirian panti asuhan, panti miskin, hingga panti jompo. Pendirian balai kesehatan, poliklinik, rumah sakit umum, hingga rumah sakit ibu dan anak. Dan yang terakhir, pendampingan terhadap masyarakat duafa agar bisa hidup mandiri. Dan yang ketiga ada di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi memiliki tujuan guna membimbing dan mendampingi masyarakat ke arah perbaikan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam dan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah di bidang ekonomi meliputi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, Baitul Mal wa Tamwil yaitu BMT, koperasi, biro penjalanan dan lainnya. Dan yang keempat ada di bidang kaderisasi. Di bidang kaderisasi, Muhammadiyah mencoba untuk terus tetap mengepakkan sayapnya dengan berbagai macam jalan yang harus ditempuh. Program yang dilakukan oleh Muhammadiyah di bidang kaderisasi meliputi peningkatan kualitas perkaderan, melaksanakan program pengkaderan formal dan informal secara berkelanjutan, menyelenggarakan Baitul Arqam atau ajang penambah wawasan, dan Darul Arqam, sistem pengkaderan Muhammadiyah. Transformasi kader per jenjang dan per generasi. Yang selanjutnya adalah revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Beberapa langkah revitalisasi gerakan Muhammadiyah dalam menguatkan dan menggerakkan segenap potensi Muhammadiyah dalam menjalankan amanat muktamar dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan bermasyarakat di daerah lokal, nasional, dan global dengan cara menjalankan fungsi dakwah dan tajdid serta mengembangkan ukhuwah dan kerjasama dengan semua pihak. Dan yang kedua, mewujudkan kehidupan Islam sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah dengan mengedepankan ukhuwah hasanah. Dan yang ketiga, mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip manhaj tajrih dan ijtihad yang menjadi salah satu acuan atau pedoman Muhammadiyah. Yang keempat, mengembangkan infrastruktur dan
perbaikan sistem pengelolaan organisasi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi gerakan dan kian mengarah terhadap pencapaian tujuan Muhammadiyah. Yang kelima, mendinamisasi kepemimpinan pesyarikatan di berbagai tingkatan dalam lingkup wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Yang keenam, meningkatkan kualitas dan memperluas jaringan amal usaha Muhammadiyah. Yang ketujuh, mengembangkan model-model kegiatan atau aksi yang lebih sensitif dalam hal umat, masyarakat, dan dunia yang berkaitan dengan kemanusiaan secara konsisten. Yang kedelapan, menggerakkan seluruh potensi angkatan muda dan ortom atau organisasi otonom Muhammadiyah. Yang kesembilan, meningkatkan berbagai macam arahan, bimbingan, dan panduan kepada seluruh tingkatan pimpinan dan warga Muhammadiyah. Dan yang terakhir, yaitu menggerakkan kembali ranting dan jamaah sebagai basis gerakan Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.